Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan panduan pelaksanaan tugas besar praktikum geomorfologi. Jadi direncanakan kita akan ekskursi, targetkan tanggal 3. Maka tugas besar ini diharapkan bisa kalian selesaikan pada maksimal pada hari, ya mungkin sekitar ini ya, apakah di Kamis atau Jumatnya ya. Kalian punya waktu lebih dari seminggu ya, jadi pekan lalu adalah pekan istirahat lah, jadi kalian bisa refreshing. Nah, di pekan ini kalian akan kami berikan tugas, yaitu melakukan pemetaan geomorfologi dalam hal ini secara digital, yang pada prinsipnya sebenarnya sama saja dengan bekerja secara manual. Baik, dalam tugas besar ini kami akan memberikan Anda dengan beberapa file. Pertama ada SRTM ya. Jadi dalam GIS dikenal dua tipe data. Yang pertama adalah raster, kedua adalah vektor. Raster merupakan data spasial yang tersusun dari titik-titik ya, array lah, bisa matrix, bisa array lah mungkin lebih tepatnya. Jadi array ini berisi koordinat tentu x, y di satu dalam sebuah dataset ya. Contoh misal ini ya, sebuah gambar JPEG dari Google Map ya. Nah, dari Google Map ini foto ini adalah raster. Kita punya sekumpulan pixel, berarti dia adalah matriks dari data. Nah, berarti paling enggak kita punya, misalkan ini adalah 1000 kali 1000 ya, 1000 pixel kali 1000 pixel, berarti di satu pixelnya dia ada di satu titik di koordinat 1,1 dia punya 3, mungkin anggaplah RGB, mungkin oke lah RGB. Jadi kita punya tiga kolom data ya dalam XY1, dalam setiap titiknya gitu. Jadi kan di tiga data itu ditafsirkan menjadi satu warna ya. Di satu titik ini dia punya informasi warna. Nah, kemudian kalau kita kumpulkan, kita populate, lah jadilah seperti ini. Nah, ada juga yang ditafsirkan sebagai elevasi. Nah, jadilah SRTM ini. Nah, SRTM ini secara kenampakan dia memang sorry, secara kenampakan dia memang dapat memperlihatkan bentuk 3 dimensi. Jadi SRTM ini menggunakan global mapper, itu bisa kita atur arah pencahayaannya seperti apa. Nah, itu akan memberikan penampakan yang berbeda ya. Jadi kan menunjukkan bahwa punggungannya berarah north east southwest. Kalau kita kasih dia bayangan yang sejajar dengan muka lerengnya, kita dapat melihat punggungannya. Tapi kalau kita kasih yang sejajar, kita nggak bisa lihat apa-apa. Oke, dalam hal ini saya akan pakai yang 90. Jadi kita lihat dari atas ya, agar kita bisa lihat secara equal lah, karena lereng-lereng ini kan sisinya menghadap ke arah beragam arah. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini ya, sebenarnya ini kan adalah perbukitan ya, yang lerengnya ada yang ke utara, ada yang ke selatan ya. Ini kan ya, berarti sisi ini adalah lereng yang menghadap ke lereng punggungan north west south east, yang lerengnya ada di utara dan selatan kita. Kalau saya kasih arah sini malah tidak kelihatan. Kalau tegak lurus
kalau sejajar dengan arah cahaya sejajar dengan arah hubungannya ya. Jadi kita pakai yang ini untuk bisa melihat secara equal. Jadi saya provide kalian dengan SRTM ini agar kalian dapat menganalisis bentuknya dengan mengatur pencahayaannya. Nah, kalau di kelas kami ajarkan kalian untuk bekerja dengan menggunakan kontur. Nah, di sini kami beri keleluasaan untuk bekerja di level kontur sesuka kalian. Jadi di sini kita ada 2 lokasi pengamatan. Oleh karena itu kita kasih kalian 2 area. Pertama area di Padalarang di sini, dan satu lagi di Purwakarta. Untuk keperluan navigasi kita provide kalian dengan sebuah peta global mapper ya, yang sudah kami diekstrak kemudian di georeferensi. Jadi kalian nggak usah repot-repot, tinggal drag and drop aja. Jadi kalau kita kasih data kalian nah kalau kita kasih data nih, beberapa datanya gitu, drag and drop aja, tarik jatuhin ke sini. Nah nanti langsung masuk. Nah jadi gampang lah harusnya. Nah ini kalian lokasi pengamatan ada di sini ya. Jadi view kalian nanti dari titik ini di gedung di tebing di tebing yang di sekitar PPSDM Geominerba, kampus PPSDM Geominerba itu di di daerah Padalarang. View kita akan menghadap ke utara. Nah, tapi di sini saya juga akan menyertakan daerah ke arah selatannya ya. Jadi kita daerah yang kita pijak juga itu jadi titik pengamatan kita juga. Jadi ini adalah daerah 1 dan di sini adalah daerah yang kedua. sorry. Nah jadi itu ya, kedua daerah itu. Kemudian setelah kita kasih kalian boxnya SRTM, kemudian kita juga provide kalian dengan peta geologi sebagai referensi ya. Jadi kalian bisa memperkirakan di sana batunya apa saja. Ya ingat, peta geologi itu bukan acuan sepenuhnya karena ini pun interpretatif, disesuaikan memang dengan interpretasinya mengikuti topografi, tapi interpretasinya yang perlu diketahui adalah mereka mempelajari se-Indonesia, maka tidak akan detail karena mereka tidak mungkin membuang waktu dengan habis-habisan mengamati satu daerah yang kecil sehingga batas-batas detail diperoleh. Tentu tidak seperti itu. Nah, berbeda dengan yang kalian lakukan, kalian mempelajari fokus di satu daerah tertentu, maka kalian harus detail buatnya. Ini kan cuma bulat aja gitu ya, realitanya tidak bentuknya tidak segeneral itu ya. Ya disesuaikan lah bentuknya. Nah maka bentuknya ini akan lebih mudah jika kita bekerja menggunakan peta kontur. Nah di sini dari SRTM ini, jika kita ingin mengenerate konturnya, pertama-tama setelah kita load semua data, nah tipe data kedua adalah vektor. Data vektor ini merupakan data garis. Nah vektor ini ada yang berupa garis saja, jadi batas ini, atau satu lagi adalah area. Area ini berarti ya kita
mencoba merepresentasikan wilayah yang ada di dalam atau di luar area tersebut. Nah, maksud saya di luar tuh boleh jadi areanya ini adalah kotak, tapi yang diambil adalah yang di luar kotak ini. Itu bisa. Intinya area itu adalah wilayah yang dari di dalam atau di luar boundary dari poligonnya. Poligon ini bisa bentuknya poligon, berarti multi sisi, atau persegi atau lingkaran ya untuk menggambarnya. Nah, area ini penting karena kalau kita mau mengcrop lah gitu, memotong, kita pakai area. Tapi kalau kita hanya membuat garis-garis gitu, ya kita pakai line. Nah, ini bisa kita buat garis terbuka. Jadi kalau garis ya dia kurva terbuka, kalau area harus kurva tertutup. Oke, sekarang kita klik areanya, kemudian pastikan SRTM-nya nyala, dan di sini hanya SRTM dan box yang menyala, yang aktif. Analisis, generate contour. Ya karena tuh kenapa saya pilih contohkan yang di menu analisis ini, karena boleh jadi toolbar di sini berbeda dengan yang di kalian install. Tapi kalau kalian ikut versi yang ini, yang di link yang saya kasih, sepertinya akan sama karena ini adalah toolbar workspace yang default. Kita generate contour. Nah, di sini saya ingin contour intervalnya, katakanlah saya ingin 50. Nah, berarti measure-nya 100, minornya 25 lah. Oke. Oops, sorry. Saya cancel dulu. Saya melakukan kesalahan. Harus situ ada kesalahan karena ada yang belum saya klik. Jadi setelah 50, 25, 100. Nah, counter bound-nya. Nah, ini crop to selected area, tapi karena saya nggak klik dia, jadi saya nggak bisa. Pertama klik dulu, analysis, generate contour, counter bound, klik ini, crop to selected area features. Karena kita pastikan kita akan mengenerate hanya di daerah yang kita bound ini. Karena kalau nggak diklik jadi satu ini, akhirnya memorinya berat sekali. Jadi 25 lah. Ini oke. Nah, cepet dia kan, jadi oke. Di sini kita matikan SRTM-nya. Nah, di sini kan kita jadi bisa melihat batas-batasnya. Nah, perlu diperhatikan ini adalah kita tidak mengambil kontur di sini ya. Nah, berarti ini kan adalah waduk Jatiluhur ya. Waduk Jatiluhur ya. Ya pokoknya ini air lah. Nah, ini air. Nah, maka kita harus ya supaya kita bisa dapat batasnya secara persis ya kita adjust lah. Silahkan kalian temukan bagaimana berapa sih elevasinya. Nah, berarti dia 125, berarti kan dia di bawah 125 ya. Karena dia bukan 0. Ya kan? Karena bukan 0, kalau 0 kita langsung 0 pasti kena kan. Berarti mungkin di luar kelipatan 125. Bukan kelipatan 25 maksudnya. Oke. Setelah kita dapatkan konturnya, jadi kita fokus nih bekerja dengan ini. Lalu sini kita akan buat create new area features. Nah, ada dua cara. Anda bisa bekerja langsung menggunakan global mapper untuk mengklasifikasi zona satuan geomorfologinya. Bisa juga dengan Corel Draw. Kalau kalian pakai Corel Draw, ada triknya. Jadi triknya adalah kita cukup screenshot ini aja. Jadi kalau misalkan resolusi layar kalian cukup tajam, Windows Shift S ini, atau ya dia prinsipnya screen capture.
snip and sketch. Nah, ini face spatial. Oke. P untuk biarkan dia di tengah, F4 full screen, apa zoom, full zoom. Nah, kita lock ya, baru kita classify. Kita pakai ya spline tool. Saya percaya misal saya percaya ini bentuknya begini ya. Bentuknya seperti itu. Kemudian sini saya pakai smart fill, kemudian transparency. Nah, ini kan transparansinya dia mix warnanya. Saya mix tuh warna yang ada di baliknya itu lebih buram gitu ya. Dibayangkan kalau setelah kita kasih dia warna semua, kemudian normal transparency, buram warna konturnya. Tapi lebih cantik kalau kita pakai multiply, ya lebih. Jadi kalau kita matikan, sebenarnya intensitas warna konturnya ini tidak jaga lah intensitas warnanya. Jadi kita perbedakan, kalau kita pakai yang normal lebih buram, warna lebih diffuse. Kalau subtract biasanya warnanya berubah ya. Biasanya saya pakai multiply. Oke, itu untuk mengklasifikasikan ya. Karena kan kalian nanti akan buat deskripsi warna merah, satuan geomorfologi apa, deskripsinya apa, penafsirannya apa, nanti akan dikasih soalnya. Jadi bahan mentahnya kami kasih, Anda sendiri yang produksi. Nanti ada beberapa poin penilaian, yaitu peta yang Anda buat seperti apa kualitasnya. Ini global mappernya dah kualitas standar nih, jelek sebenarnya. Kalau kita pakai ArcGIS itu kurang lebih seperti yang pernah saya provide kalian. Cek untuk pastikan aja, takutnya udah saya rekamannya mati nih. Nah, jadi mungkin seperti yang gunung api ya. Idealnya kalian kalau buat memproduksi sebuah peta, ini kalian minimal pakai ada unit skala grafis, ada utaranya. Ini juga ada yang kurang sebenarnya, gratikulnya ya, tapi sebenarnya nggak jadi soal lah, karena kalian nggak plotting kan. Tapi ini much better lah, konturnya lebih cantik gitu kan ya. Kalau ini prosesnya nggak sesimpel itu, nggak cuma klik-klik jadi gitu. Ini ada pengolahan lebih lanjut lah, numberingnya tuh teratur rapi gitu, jadi ada tekniknya. Kalau kalian bisa ini, kalian plus lah. Nah, tapi for sake of simplicity ya, kami provide ini jadi smoothing lah. Ini kan kaku deh, patah-patah kan. Nah, itu kita sebut smoothing ya. Kalau yang tadi kita smoothing, nah teknik smoothingnya nanti lagi lah, cari sendiri kalau mau. Jadi ini base kita provide yang basicnya. Oke, nanti kalian bisa bandingkan sama peta geologinya ya. Jadi dari situ itu bisa menjadi basis kalian untuk melakukan penentuan satuan geomorfologi. Tapi ingat, tidak semata-mata sama litologinya dijadikan satu
geomorfologi karena ini kan hanya tipe litologi aja. Nah, boleh jadi bentuknya memang ada yang berbeda, satu lebih kerucutnya, apa lebih terjal, lebih kerucut, macam-macam ya. Nah, berikutnya nanti saya akan kasih juga aliran sungainya ya. Di sini saya belum download, belum saya siapkan, saya harus download dulu. Nanti ada aliran sungainya ya, aliran data vektor aliran sungainya. Intinya kalian punya SARTM yang punya data aliran sungai, terus jalan rayanya. Oke. Oh iya, satu lagi boxnya ya, mana boxnya? Oke. Setelah kalian kalau kalian ingin mengekspor dia dalam bentuk vektor, misalnya kalian saya nggak suka data ini dalam bentuk apa, dalam bentuk screenshot kayak gitu, kasar banget ya, kita bisa seperti ini, kita ekspor dia jadi PDF atau ya, paling pas dari PDF lah. Nah, kita ambil seperti ini, kemudian jadi pastikan diklik dulu boxnya, file, export PDF file ya 4 ini di tes ini ya, buat ini. Nah, saya melakukan kesalahan lagi, saya lupa tadi ngeklik export boundnya, harus jadi habit kalau di global mapper. Export bound ini, karena kalau terlalu besar khawatir nih, mungkin saya salah, resolusi gambarnya berkurang. Ini kan nah ini saya rasa lebih kejam ya, karena ini vektor, kita zoom segila apapun kita tetap nggak akan pixelated gambarnya. Nah, ini kita kenapa dia pixelated, karena sebenarnya ditafsir pada akhirnya vektor ini nanti ditafsirkan jadi raster ya, kita apa, jadi apa ya, memang itu ya, itu seperti itulah sistem visualisasi di komputer ya, rasterize lah. Jadi untuk visualisasi ada proses rasterize. Oke, nah ini bisa kita gunakan seperti ini. Kita ulang, kita buang, kita bikin baru. Ini bisa kita drag and drop ke sini. Nah, import PDF, oke. Nah, ini kita preserve dia line-nya. Ctrl U di ungroup. Di group kita center. Nah, ini kita Ctrl A, ungroup. Nah, ini kita dapat garis konturnya. Memang akan ada kekurangan, dia nggak smooth, bisa kita rubah-rubah, jadi resolusinya akan lebih tajam. Ini berguna kalau kalian ingin mengambil misal ya konturnya langsung gitu ya, tapi itu juga kurang tepat sebenarnya. Kalau kalian bisa lakukan seperti ini, misalkan ya sebenarnya nggak di kontur itu kan, boleh jadi dia sebenarnya di sini di antara ini, tapi ya itu kembali ke apa, ke keputusan kalian lah. Ada video yang bagus untuk memproduksi kontur ya, itu nanti saya
kirim lah. Nanti konturnya supaya jadi seperti yang tadi ya, yang dicontohkan, jadi yang ini gitu nih, smooth banget. Ini saya menggunakan SRTM yang sama, tapi kita bisa bikin dia jadi smooth ini, cantik gitu lihatnya. Nah itu ada, nanti saya kasih deh linknya kalau kalian mau coba itu pakai ArcGIS. Nanti saya kasih juga link untuk downloadnya, tapi bagaimana visualisasi di GIS-nya kalian cari sendiri lah. Oke, itu untuk apa ya, pengoperasian dasar Global Mapper. Nah sekarang setelah kalian mengklasifikasikan apa, mengklasifikasikan satuan geomorfologi, berikutnya yang perlu kalian lakukan adalah membuat studi kelurusan. Nah kalau lihat peta ini ada indikasi ya kelurusan. Ini ada antiklin, di sini ada sesarnya gitu ya. Sini nggak lihat juga lah ya. Ya misal katakanlah misalkan misal ini tindak lurusan ini, kita pakai dari sini create line features, tarik ya sampai sudah. Nah caranya adalah satu ini ya, klik sekali, klik. Nah untuk berhenti jangan klik kiri, klik kanan, klik kanan. Nah nanti feature layernya kalian buat create new layer features kalau belum ada. Ini kelurusan. Nah di sini ada feature attribute, ada bearing ya, ada bearing, ada length. Nah ini berguna nih, bearing sama length ini menjadi basis dari pembobotan. Bearing ini adalah arah yang nanti akan kita rosetkan. Kalau kita lihat bearing ini dia sampai 360 ya, 346. Padahal kalau secara arah bisa 180, arah baliknya juga bisa kan. Itu nggak usah khawatir. Nanti kita pakai roset yang 360 derajat aja. Oke. Situ. Nah, ini kelurusannya kalian nggak kelihatan kan. Nah caranya double klik di situ, line stylenya kita ganti. Nah itu ya, use same style for all features, dan ganti nomor berapa, gambarnya berapa, 4 gitu ya, colornya yang ini hitam warnanya. Oke, baik. Atau kita ganti lagi warnanya jadi warna merah gitu ya biar kelihatan. Oke, satu lagi saya lupa, ini warnanya kalian pasti defaultnya akan Atlas Shader ya. Nah kalau kalian ingin warnanya kayak saya tadi, dengan pakai Daylight Shader, kemudian di itu, kemudian shader option, surface colornya ganti sama warna abu-abu ya, Daylight Shader. Nah surface colornya ganti. Oke. Nah saya lebih suka itu karena saya sebenarnya ingin lihat featuresnya, saya nggak begitu, sini saya nggak begitu peduli dengan elevasinya ya, warna kan menunjukkan elevasi ya. Ini kan flat ya, gambarnya air nih. Nah, jadi Global Mapper juga dia menafsirkan warna kayak elevasi, memberikan warna color coding berdasarkan data yang tertampil. Jadi kalau kita zoom terus ke sini, nah kita tahu oh sebenarnya 70-an lah ya, mungkin di range, mungkin nggak sampai 70, mungkin di 100 ya, 100 atau 90 lah si permukaan air ya. Oke, sini saya kembalikan lagi ke Daylight Shader. Oke, sel itu ya, kita ambil beberapa. Ini saya
ngasal aja ya. Oke, katakanlah ini ya. Nah, kita udah dapat kelurusan. Nah, sekarang kita matikan dulu. Sebenarnya nggak dimatikan juga sebenarnya dapat, cuman saya khawatir datanya mix nanti. Ya, ingin untuk memastikan aja lah. Nah, ekspor di sini file ekspor vektor ya, atau kalau kalian mau pasang quick apa tombol cepat lah gitu ya, export vector reader format, jadi bisa setup favorite list. Nah, di sini export cari export cluster ini dicek saja, nanti dia akan masuk sana. Export vector ini klik yang bintang. Nah, jadi ada banyak format. Satu paling umum format shapefile, nah itu formatnya dari ARC ya, ArcMap. Di sini kita pakai ini text file. Oke. Yang akan kita ambil kan nanti line, makanya karena kita ingin ambil line aja, maka kita pastikan nih, karena datanya teks nih, mentah banget ya. Nah, koordinat ordernya sih perhatikan X baru Y ya, jadi itu nggak sebenarnya kita kan nggak peduli dengan posisi koordinat ya, kita fokus dengan bearing dan line-nya tadi. Oke. Nah, ini kan pelurusan. Nah, udah besar nih, kita dapat datanya. Seperti ini. Nah, ini nanti kita sudah mengekstraksi nih data kita. Oke. Nah, ini kalau kita ekspor dia jadi teks. Jadi di dalam data kita ya, kita punya ada datanya kan. Jadi dalam satu garis, nah dia ada starting point dan end point ya, bearingnya berapa, lengthnya berapa. Tapi kita parsing itu adalah mengambil data terstruktur lah ya, mengambil data secara terstruktur dari suatu dataset. Itu harus itu harus kita olah kan. Ini sulit nih karena urutannya berantakan kan. Nah, ada cara kedua, yaitu kita lihat atributnya, edit atribut ini. Nah, berarti kan gimana caranya kita ekstraksi ini kan ya. Nah, caranya adalah select all, Ctrl A, klik kanan, copy selected attribute features to clipboard ya, as text. Nah, separatornya pakai tab aja. Oke. Kita masuk text editor, paste, ambil Ctrl A, copy, kita masuk ke Excel. Nah, ini hasilnya. Kita punya bearing, kita punya length ya. Nah, di sini kalau kita masukkan dia ke dalam StereoNet, bearingnya ini kan harus kita parsing lagi kan ya. Nah, cara mudahnya adalah kita reverse engineering lah. Di sini kita ini kan anggap ini sebagai strike div ya. Nah, kita buat dataset plain ya, kita buat contohnya misalkan strike nya 10
Ya, 90. Dipnya selalu pakai 90 ya, karena kan kita nggak punya dip. Jadi supaya bobotnya maksimal, kita buat dia jadi tegak. Karena kalau pakai dips, secara default dia akan plot data yang tegak-tegak tuh. Kalau yang miring dia nggak tegak, nggak plot. Nah, jadi kita kasih dipnya 90 ya. Terus dipnya 45 misalkan. Yang apalah gitu ya. Ini kita export as table format. Nah, itu dari situ kita dapat formatnya StereoNet ya. Nah, jadi kan formatnya StereoNet itu seperti ini ya. Maka kita ambil, nah sebenarnya kan akhirnya kita sebenarnya cuma butuh 3, 4, 6, 5, 6 gitu ya kan. Nah, ini harus kita parsing lagi ya, jadi kalian belajarnya banyak tuh rumusnya. Nah, cara parsingnya adalah paling mudah dengan cara kita copy ini ya, kita ambil di sini ya. Kemudian kita buang segala hal yang ada setelah derajat dan spasi kan. Setelah derajat lah, Ctrl C, Ctrl H untuk replace. Nah, find what-nya kita paste di sini, replace dengan, nah, kita pencet tab ya, tab, copy paste. Nah, untuk sini replace jadi gitu, Ctrl copy. Nah, ambil ini datanya dari ini, karena kan selebihnya cuma beda 1 derajat jadinya kan, sementara angka signifikan kita adalah di 1 derajat. Ya sudah, kita ambil kan dari sini bitnya 90-in semuanya. Nah, kalau udah kita copy, kita new text document, data ter seperti ini, save, close, masuk sini, import text file data txt. Nah, dapat kolom strike, kolom div. Nah, data type-nya plain, strike-nya kolom 1, div-nya kolom 2. Cek di sini first row with data, lah row nomor 2. Oke. Plot tuh. Tapi ini belum dengan bobotnya. Ya. Ini belum pakai bobotnya, jadi kalau kita buat terus diagramnya, all data set, nah seperti ini arahnya. Nah, sementara panjangnya itu kan kita punya bobot ya, maka caranya adalah dengan kita buat pembobotan. Nah, di sini kan satuannya cek, ada yang meter, ada yang kilometer. Kita pastikan dia satuannya adalah meter. Kita seleksi seperti itu, kita filter ya, kita sort aja. Jadi caranya klik di sini, sort A to Z gitu ya, kita sort. Nah ya, ini kan koma ya kecil kan, satuannya 1,1, nah ini 500-an kan ya, berarti caranya adalah paling mudah tadi kita modifikasi, kita pakai text file. Ini ilmunya jarang dibahas di biologi ya, ini mah ilmu yang beda judul lah.
Ini kan pengolahan data ya. Ini oke, M-nya kita buang. Karena Excel kan dia menghandle data number kan. Nah ini karena dia yang M tadi, ya kita bagi 1000 aja kan. Ini kan aslinya. Ctrl C. Nah, ini paste as value yang angka 123. Nah, jadi kalau kita urut, sebenarnya ini kan yang paling kecil. Tadi klik, jadi cara cepatnya klik S. S itu sort smallest to largest. O, lihat garis bawah di ini. O itu berarti sort key-nya. Berarti kalau kita klik ini, klik O, klik S. Oke, ini adalah dalam kilometer. Berarti kita ambil angka terkecil, berarti sama dengan ini dibagi ini, chat kiri F4. Kita lock dia di 0,52, enter, bawah, start. Nah, angkanya itu nggak bulat kan, kita pembulatan ke atas aja deh. Kita pembobotannya yang equal sama dengan round up, tab, number of digit 1. Oke, 0 berarti number digit. Jadi sebenarnya kalau kita mau fair, kita harus buat data yang ini itu sebanyak 10 kali kan. Nah, isunya adalah berarti kita harus membuat ini menjadi dibagi menjadi apa ya, berarti ada kerja berikutnya kan. Berarti ini kita harus buat sebanyak 10 kali gitu kan ya. Nah justru nah situ kan ada kerja nih. Nah berarti ada Excelnya, nanti akan saya tampilkan. Jadi ini kita akan olah lagi nih. Jadi dari data bearing ini kita bobotkan, nah, baru dia ya harus kita buat ada 10 data kan. Nah kita olah pakai Excel lagi nih. Untuk ya, jadi memang itu salah satu isunya adalah katanya virus, tapi ya memang salah satu resiko sih. Jadi kalau selama ini saya nggak ada masalah sih, tapi ya ini salah satu solusi ya. Jadi kalian bisa terserah kalian mau kerjakan manual atau mau ambil risiko ini, itu pilihan. Ini tidak harus seperti ini hanya salah satu solusi aja ya. Oke, Office tools install ya, diklik tadi sudah di finish. Terus oke, sudah merekam. Di sini kita udah pisahkan ya weight sama bearing ya. Di sini saya tambah x ya. Ini untuk membantu, ini nomor ya. Jadi ini saya filter di sini. Ini kita buang lah ya, kita nggak lagi kan. Nah sini
saya akan kasih dia tanda Z ya, karena ini penting. Sini kita kalau pakai tools, insert duplicate row, nah sini ada petunjuknya, specify insert range. Insert range nya berarti yang ini ya, repeat times nya sebenarnya jangan itu, insert range nya yang ingin kita copy kan, di insert range nya ini, repeat times nya ini. Oke. Wah, nah semua ya. Ya memang jadinya terduplikasi ya, yang awal-awal memang akhirnya ya, sementara ini saya belum punya solusi ya untuk cara cepatnya, tapi berarti kita harus delete perhatikan aja 53 10 ini kan angka-angka yang tadi kita sudah plot ya. Ya pada akhirnya sebenarnya kita hanya kelebihan satu data lah ya, kanan delete hilang, jadi potensi errornya ada ya di situ ya. Oke, saya belum punya solusi ya kalau pakai KU Tools ini ya. Dulu saya pernah buat codingnya, tapi saya nggak bisa nemu filenya di mana, tapi ya buat saya ini good enough. Jadi 90 kita copy dia ke data ini kan, ini import lagi, sebenarnya sama aja kan bentuknya, nggak ada yang berubah. Tapi kalau kita plot di rows diagram, beda tuh. Beda ya, setelah kita bobotkan, nah berbeda nih, lebih dominan yang ini. Maka itulah pentingnya melakukan pembobotan. Awalnya yang dominan adalah yang ke arah 60, tapi setelah kita bobotkan jadinya yang dominan yang arah, yang sebenarnya arah berapa? Yang arah 346 ya, karena kan dia jumlahnya ada 10 346 kan. Ya, jadi seperti itu cara melakukan weighting dari data bearing ya, jadi panjang dari berdasarkan panjang data ya, panjang pelurusannya. Oke, dua itu jadi kelurus satuan geomorfologi kelurusan, satuan geomorfologi deskripsinya dan kelurusan. Nanti kalian di lapangan akan membandingkan antara yang kalian sudah amati, kalian deskripsi dari peta nih, dengan pengamatan langsung di lapangan ya. Jadi idealnya memang baiknya apakah kalian punya, kalau misalkan nih bisa nyewa atau apa gitu ya, kalian sewa binokular lah gitu untuk lihat jauh gitu ya, itu lebih bagus lah. Oke, seperti itu saja. Tolong sampaikan pada saya jika ada yang saya kelupaan ya teknisnya, dia ada pertanyaan apa, itu ya tolong disampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.